Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, tak hanya di daratan, tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung juga menyasar lautan. Potensi kerugian negara pun kian besar, karena tak hanya melanggar hukum, praktik tambang timah ilegal juga merusak keragaman hayati dan lingkungan. Korporasi bisa dijadikan tersangka dalam perkara ini ke depannya, bahkan juga TPPU. Maka dari itu kita hitung kepentingan negara, karena disinilah yang bisa membuat semuanya bisa menjadi lebih terang. Pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung ternyata tidak hanya terjadi di daratan saja, tapi juga di lautan. Saya akan memvisualisasikan dampak lingkungan dari pertambangan pesisir. Laut yang sebelumnya biru jernih sekarang menjadi kecoklatan. Dan kalau kita lihat ke sana, secara jelas kita bisa melihat puluhan kapal pertambangan. Kenapa ya ini bisa terjadi? Ayo kita telusuri lebih jauh. Menyusuri Pulau Bangka, pemandangan pertambangan seolah tak terelakkan. Dari atas udara, teluk hingga pantai, alam dikeruk demi segenggam emas putih. Pemandangan tambangan inkonvensional atau TI seolah lumrah. Suara gemuruh ponton isap produksi pun tak putus dari satu titik ke titik lain. Salah satunya di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Perimping, Kecamatan Belinyu. Belasan kapal penyedot berjejer mengeruk timah. Pertambangan terjadi bertahun-tahun. Sedimentasi pasir putih pun terbentuk di bibir hutan bakau. Pemandangan tak layak malah jadi hal lumrah bagi warga Bangka. Pemandangan serupa tersaji di Pantai Lepar, Kelurahan Air Jukung. Akibat pertambangan laut beberapa tahun terakhir, pantai wisata yang dulunya biru jernih kini berubah keruh, terkontaminasi limbah solar dan tambang. Di tempat saya berdiri, dahulu bibir pantai, kini kering, berubah jadi tempat berpijak. Kalau air lautnya, kalau pasang tertinggi itu bisa sampai depan sini, dan jernih airnya. Pertama nggak ada limbah B3, ini kan solar semua. Sementara solar itu kan kalau buat di pariwisata kan kalau kita mandi kan gatal-gatal biasanya kan. Dampaknya terus keruh airnya, terumbu-terumbu karang hancur. Daniel bukan nama sebenarnya. Mantan penambang timah rakyat memperkirakan pertambangan laut di Air Jukung berlangsung sejak 2018. Ia menuturkan keuntungan penambang rakyat tak seberapa, hanya 3 hingga 5 kg per hari. Sementara penambangan kapal hisap skala besar mendulang cuan hingga triliunan. Menurutnya, nelayanlah yang kian tersisihkan. Akibat rusaknya perairan di Kabupaten Bangka, tangkapan lebih sedikit, terpaksa melaut lebih jauh. Pertama kapal hisap itu pariwisata sama nelayan lah berdampaknya. Yang paling parah itu nelayan sama masyarakat sekitar. Lihat aja nih sekarang nih, pantai ini kan udah pertama abrasi, kedua udah mulai gersang ya kan. Kesulitan modal dan kian minimnya lokasi penambang skala kecil membuat Daniel berhenti mengais emas putih. Nasib nelayan kian terancam sejak maraknya pertambangan, salah satunya di Teluk Kelabat Dalam, Kecamatan Belinyu, Bangka. Menurut nelayan setempat, penambangan mulai berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Wisnu Sudiro, nelayan Teluk Kelabat Bangka, mengeluhkan hasil tangkapan yang turun drastis, terkadang merugi. Aktivitas mereka itu sangat mengganggu. Yang jelas wilayah tangkap kami ini bakal habis. Kita belum bicara limbahnya, belum bicara dasaran lautnya. Dasar laut itu sudah kayak gunung-gunung.
tidak ubahnya pertambangan ini kan jelas kita lihat di bagian darat. Itu sama aja, pertambangan darat Bernawali itu sama, hanya saja di lautan nggak kelihatan dasarnya. Kalau sebelum adanya aktivitas tambang itu jelas kami sangat luar biasa hasilnya. Bisa minimal satu hari itu 500 sampai 600 ribu setiap hari hampir. Kalau hari ini dengan adanya aktivitas itu paling tinggi itu 500 ribu, bahkan ada yang nggak nyampe. Bahkan ada yang benar-benar kosong, artinya untuk modal biaya operasional kami aja nggak nyampe, nggak rugi, artinya rugi. Hanya saja ya kami harus bagaimana lagi, memang itu profesi kami, walaupun usaha kami sudah giat sebagaimanapun, seakan-akan pemerintah seluruh stakeholder yang ada di provinsi maupun di pusat itu seolah-olah menurut pandangan kami tutup mata semua. Wisnu dan nelayan Teluk Kelabat mempertanyakan fungsi Perda Bangka Belitung nomor 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Teluk Kelabat masuk dalam subzona budidaya laut, namun pada praktiknya ada izin tambang laut yang dikeluarkan. Jadi kami harapkan juga, kami berharap ke Kejagung itu benar-benar dituntaskan. Jangan tumbang tindih seakan-akan, tumbang pilih. Itu yang kami harapan dari kami. Karena kalau bicara aturan, jelas Teluk Kelabat Dalam itu di Perda tahun 2020 itu jelas itu zona wilayah tangkap, zona nelayan, zona wisata, dan zona budidaya. Nggak ada zona tambang di sini. Nah, tetapi walaupun ada IUP, kami juga nggak paham ini. Jadi artinya pemerintah ini memang menurut kami tumpang tindih. PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal Z.A. menyatakan perkara izin tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM. Safrizal mendukung upaya Kejagung mengadili pelaku semrawut tata kelola tambang timah di daerah kekuasaannya. Tambangan mineral ini kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat. Pemda tidak memiliki kewenangan dalam rangka perizinan izin usaha pertambangan mineral, ya. Kalau izin usaha batuan itu memang ada di Pemda. Dan ini juga concernnya terhadap lingkungan juga sama. Kami katakan ini momentum yang harus kita manfaatkan secara bersama-sama untuk kembali. Ya, saya nggak bilang ini sektor hijau biru ini adalah sektor baru. Saya nggak mengatakan ini kembali. Karena dulu kita pernah jaya di sektor ekonomi hijau biru ini. Maka kita kembali. Oleh karenanya tentu ini kami nggak bisa sendirian. Pemerintah kabupaten kota nggak bisa sendirian, kita mesti sama-sama, termasuk pemerintah nasional. Tolong lebih selektif lagi dalam memberikan izin IUP, izin usaha pertambangan. Tak hanya nasib nelayan yang berada di ujung tanduk, kelangsungan hidup ekosistem laut turut terancam. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bangka Belitung, Ahmad Suban Hafiz menyebut dalam waktu kurun 2 tahun, ekosistem terumbu karang di Bangka Belitung berkurang 64.000. Nah, di laut itu ada di 2015 lewat analisis citra kita ada sekitar 82.000 ekosistem terumbu karang gitu, dan di 2017 itu menyisakan tinggal 12.000 lebih terumbu karang gitu, ekosistem terumbu karang. Artinya selama 2 tahun saja dengan banyak aktivitas tambang timah di laut Bangka Belitung itu kan kita kehilangan sekitar 64.000 ekosistem terumbu karang gitu di Kepulauan Bangka Belitung. Dan ini bahaya sekali gitu untuk masa depan. Belum lagi tambang timah ini tidak kunjung direklamasi gitu. Ada 12.607 lubang tambang gitu yang tidak direklamasi, yang menyebabkan banyak korban jiwa.
bukan tanpa sebab. Lingkungan dan habitat laut yang kian rusak adalah dampak kasus korupsi timah Bangka Belitung yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejagung memastikan tak tebang pilih dan akan memproses siapapun yang terbukti terlibat kasus korupsi timah. Perkara ini masih dalam suatu proses penyidikan, bahkan dalam proses penuntutan pun kalau kita ketemukan ada pihak-pihak yang terlibat dari tingkat pusat ke kementerian terutama ya, kita tidak menutup kemungkinan untuk akan membuka perkara ini baru. Ya, dan termasuk ketika perkara tersebut sudah diputuskan di pengadilan, ya, ini banyak sekali kita dapatkan, ya, dan di pengadilan itu ada alat bukti baru menunjukkan seseorang untuk menjadi tersangka, kita tidak menutup mata. Direktur Utama PT Timah Ahmad Dhani Firsal menyatakan tengah mereformasi BUMN pimpinannya tersebut sejak Januari lalu. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR awal April, ia mendukung pembentukan panitia kerja atau panja guna mengusut permasalahan di tubuh PT Timah. Kondisi saat ini kita sedang mereformasi organisasi di PT Timah untuk memperbaiki percepatan baik itu komunikasi, delegasi maupun keputusan sehingga bisa mempercepat layanan terhadap masyarakat yang kita lakukan hubungan kerjasama dengan para penambang masyarakat. Skandal korupsi timah menjadi tamparan keras untuk pemerintah. Mampukah Kejaksaan Agung mengusut tuntas? Atau momentum ini hanya berakhir anti klimaks? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Saya, Ihsan Sutorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.